Halo, halo. Oke, guys, hari ini kita di materi terakhir di bab 1 ya, yaitu tentang titik berat. Nah, apa itu titik berat? Titik berat itu sama halnya dengan pusat massa suatu benda atau titik tengahnya. Nah, titik berat di sini nanti akan kita bedakan menjadi 4. Yang pertama, titik berat untuk sebuah benda partikel. Nah, persamaannya ada X0 sama dengan sigma X1 kali XI kali MI per sigma MI. Dan Y0 sama dengan sigma YI kali MI per sigma MI. Nah, kenapa kita menggunakan X dan Y? Karena kita mau menentukan titik berat. Titik berat suatu benda itu kita tentukan melalui X dan Y. Tuh. Lalu yang kedua, untuk sebuah benda yang berdimensi 1. Berdimensi 1 itu garis kayak gitu cumanan. Nah, sama halnya dengan partikel ada X dan Y, di dimensi 1 juga ada X dan Y. Di mana X0-nya adalah sigma XI kali LI per sigma LI. Y-nya juga sama, Y0 sama dengan sigma YI kali LI per sigma LI. Nah, di mana X0-nya ini adalah titik berat sistem pada sumbu X, Y-nya berarti titik berat sistem pada sumbu Y, lalu XI titik berat benda pada sumbu X. Nah, apa bedanya XI sama X0? Kalau X0 ini hasil akhirnya, misalkan ada dua benda, titik beratnya di mana? Nah, inilah X0-nya, tapi XI ini titik berat per bendanya. Oke. Y juga sama, titik tengah benda pada sumbu Y. Nah, setiap bendanya, per bendanya. Lalu M ini adalah massa benda. Lalu L ini adalah panjangnya si benda. Jadi kalau untuk partikel itu menggunakan massa, kalau dimensi 1 menggunakan L, panjang. Jadi persamaannya sama, hanya beda L dan M-nya saja. Oke. Nah, yang ketiga ada dimensi 2. Sama halnya dengan dimensi 1. Kalau dimensi 1 itu panjang, nah di dimensi 2 itu menggunakan A. Persamaannya sama, hanya beda di A-nya ini. Kalau dimensi 2 itu luas. Kalau di dimensi 3 itu adalah volume. Jadi kalau partikel itu M, kalau dimensi satuan itu panjang, hanya contohnya garis kayak gitu. Kalau dimensi 2 itu luas, persegi panjang, persegi, segitiga itu. Nah, lalu kalau dimensi 3 itu volume, kubus, balok, tabung, bola, dan lain sebagainya. Nah, ini keterangannya sama ya. X0 itu apa, X itu apa, terus AI itu luas, VI itu volume. Tadi sudah Bumi katakan, oke? Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal dan latihan soal jadi satu ya. Kalian buka handout kalian, tentukan titik berat sistem garis berikut pada bidang kartesius X dan Y dalam senti. Nah, ini sistem garisnya. Nah, dilihat dari gambar ini dan juga dari keterangan soal, terlihat bahwa sistem ini merupakan benda berdimensi 1. Jadi nanti kita pengerjaannya, penyelesaian soalnya kita akan menggunakan yang dimensi 1. Nah, tahu dari mana dimensi 1? Ini hanya sebuah garis ya, bukan bidang. Oke. Nah, tadi kita punya 4 garis kan, garis berwarna hijau, berwarna coklat, berwarna pink, dan berwarna biru. Nah, ini kita pisah menjadi 4 bagian tadi, tapi kalian mau memisah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga bisa. Mau kalian jadikan per satu warna juga bisa, tidak masalah. Nah, lalu pertama
kita tentukan dulu panjang setiap garisnya. Kita mulai dari garis pertama, yang garis hijau. Panjangnya berapa? Nah, ini si garis hijau berada di skala 7. Maaf kok 7 sih? 3. Berarti, terus yang atasnya pada angka 7. Berarti 3 ke 7 berapa? 4. Nah, berarti untuk benda 1 panjangnya adalah 4 cm. Lalu yang kedua, kita tentukan X, Y, dan Y-nya. Nah, I-nya kita ganti 1, karena ini benda 1. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa X, Y, Y itu adalah titik tengahnya setiap benda. Oke, karena ini ada 4 benda, berarti nanti kita akan punya 4X dan 4Y, dan juga 4L. Oke, untuk benda 1, tadi kita sudah punya panjangnya adalah 4 cm. Berarti titik tengahnya untuk X adalah berapa? Nggak ada, Bu. Ya ada lah. Nah, kalau misalkan dia bentuk garis, titik tengah untuk X adalah di mana si garis itu berada di atasnya X itu sendiri. Jadi misalkan ini garis satu ini berada di atasnya X itu yang angka berapa? 2 kan? Nah, ya sudah. Berarti X-nya adalah 2 cm. Untuk Y-nya, kan tadi dibilangnya titik tengahnya kan? Gampang dong kalau Y-nya titik tengahnya. Titik tengahnya berapa? Kan tadi udah tahu panjangnya. Panjangnya 4 cm. Berarti titik tengahnya 2 cm. Tapi bukan 2 yang kita tulis, melainkan berapa? 5. Kenapa 5? Karena si benda 1 ini tidak berada tepat di atasnya sumbu X, tidak nempel di sumbu X. Tetapi dia menggantung nih, ada garis putus-putus ini. Nah, dia menggantung. Jadi, titik tengahnya si garis 1 pada Y tadi harus kita tambah dengan kosong-kosong yang di bawahnya ini. Ada berapa angka di bawahnya? Berarti ini kan dari 0 ke 3. Berarti 3 cm. Ya sudah, berarti ada 2 tambah 3. Berarti 5 cm. Nah, kalau misalkan kartesiusnya sudah disertai dengan angka-angka seperti ini, kalian gampang. Oh, ini tengahnya di sini, ya sudah, berarti 5 cm. Tapi kalau misalkan tidak ada, caranya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang benda 2. Benda 2 ini dia vertikal. Kok vertikal? Horizontal, maaf. Yang benda 2 itu horizontal. Panjangnya berapa? 6 cm. Tahu dari mana? Nah, tahu dari mananya adalah ini. Dia berada tepat di angka 6. Nih, dari 0 ke 6, berarti 6 cm. Sekarang kita lihat X-nya. Titik tengah X, kalau misalkan dia bentuknya itu horizontal seperti benda 2 ini, berarti titik tengahnya itu ada di X. X-nya berapa ya? Tengah-tengahnya berapa? 6, tengah-tengahnya 3. Untuk Y-nya, di mana dia nempelnya tuh di angka berapa untuk di sumbu Y? Nempel di mana? Oh, di angka 3. Ya sudah, berarti Y-nya adalah 3 cm karena dia berada di Y 3 cm. Paham? Jadi kalau misalkan dia bendanya vertikal seperti ini, kita perlu cari titik tengahnya di sumbu Y. Untuk sumbu X-nya kita tinggal mengikuti dia berada di atasnya sumbu X itu angka berapa. Nempel di angka berapa. Tapi kalau untuk horizontal, kebalikannya. Kita perlu cari titik tengahnya untuk sumbu X. Untuk sumbu Y kita tidak perlu cari. Tidak perlu kita bagi maksudnya. Kita tinggal ngambil aja, oh dia lurusnya sama angka 3, ya sudah. Berarti 3. Paham? Oke, benda 3. Benda 3 panjangnya berapa?
Tadi dari sini ke sini itu 3 cm. Terus ini ke sini berapa? Nah, ini lurusnya dengan 6. Ya sudah, berarti 6 cm untuk L-nya. Untuk X-nya 6 cm. Kenapa? Ingat, dia vertikal. Vertikal untuk X-nya, kamu lihat aja dia lurus dengan siapa vertikalnya. Jret, oh, nempel dengan angka 6, lurus dengan angka 6, ya sudah 6 cm. Tapi untuk Y-nya kita perlu cari karena dia vertikal. Kita perlu cari titik tengahnya di mana. Tadi kita sudah tahu panjangnya 6 cm, berarti titik tengahnya untuk sumbu Y adalah 3 cm. Paham sampai sini? Masih ada yang belum paham? Nanti tanyakan ya kalau belum paham. Oke, sekarang kita beranjak ke benda 4. Benda 4 panjangnya berapa? Nah, di sini sudah diketahui dia berada di angka 4 dan angka 6, angka 8, berarti panjangnya adalah 4 cm. Lalu untuk X-nya, ingat ini horizontal, berarti kita perlu cari titik tengahnya si X, karena harus kita bagi 2, ya kan? Setengahnya si X tadi, berapa? 4, berarti 2 kan? Nah, ingat dia yang ini tidak nempel di sumbu Y. Kalau tidak nempel di sumbu Y, berarti harus kita tambahkan dari sini. Gampangannya kita ngitungnya tuh tetap dari 0. Tadi kan kita di sini. Ya toh? Di sini kita hanya membagi 4 cm ini bagi 2. Berarti 2 cm ya kan? Titik tengahnya 2 cm. Tapi ingat, dia punya yang ke sini. Berapa cm? 4 cm. 4 tambah 2, 6. Nah, untuk Y-nya, karena dia horizontal, kamu tidak perlu membagi-bagi. Tinggal lihat aja dia lurusnya dengan siapa. Jeret. Oh, 6. Ya sudah. 6 cm. Paham? Oke. Nah, jadi titik berat benda, tadi kita cari di X0 sama dengan sigma XI kali LI per sigma LI. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa XI, LI itu adalah titik tengah dan panjang untuk setiap benda. Karena kita punya tadi 4 benda, berarti harus ada 4. X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 kali L3 ditambah X4 kali L4 per sigma LI. Berarti ada 4L. Tadi apa yang diketahui? Nah, di sini. Di sini kalau lupa. Nah, X1 2 cm. L1 4 cm, berarti 2 kali 4. X2 3 cm. L2 6 cm, 3 kali 6. X3 6, L3 6, 6 kali 6. X4 6, L4 4, berarti 6 kali 4 per sigma L, berarti 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4. Nah, ini. Oke, 2 kali 4, 8. 3 kali 6, 18. 6 kali 6, 36. 4 kali 6, 24. Lalu 4 tambah 6 tambah 4 tambah 6, 20 ya. Nah, ini dijumlahkan dapatnya 86 per 20, yaitu 4,3 cm. Itu adalah titik berat sistem untuk di sumbu X. Sekarang untuk di sumbu Y. Sama, caranya sama persis. Tinggal kita masukkan Y1 kali L1. Y1-nya 5 kali L4. L1-nya 4. 5 kali 4. Y2 3, L2 6, berarti 3 kali 6. Y3 3, L3 6, berarti 3 kali 6 juga. Y4 6, L4-nya 4. Nah, untuk sigma L-nya sama semua ya. Kalau beda berarti awas kalian tak tutui. Nah, 5 kali 4, 20. 3 kali 6, 18. 3 kali 6, 18.
6 kali 4, 24 per 20. Dapatlah 80 per 20 yaitu 4 cm. Jadi, letak titik berat sistem itu adalah X, Y yaitu 4,3, 4. Nah, ini letak titik berat sistemnya tadi. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk yang soal nomor 2. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut terhadap sumbu X. Nah, ini gambarnya. Oke, nah nanti akan kita rubah menjadi seperti ini. Dilihat dari gambar di samping, diketahui bahwa benda di samping termasuk benda berdimensi 2. Jadi kita akan menggunakan rumus untuk dimensi 2. Nah, gambar di sini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu persegi panjang ini yang berwarna kuning ini dan segitiga untuk yang berwarna hijau. Ingat, titik berat persegi panjang terletak pada perpotongan diagonal-diagonalnya dan titik berat segitiga itu terletak di sepertiga dari tingginya. Dilihat di daftar tabel itu ya. Kalian sambil membuka handout-nya, sambil buka tabelnya. Nah, tapi untuk benda ini juga bisa kalian jadikan menjadi 3 benda. Benda 1, benda 2, benda 3. Tapi untuk meminimalisir kesalahan, kalian buat sebuah benda itu menjadi paling kecil, paling sedikit bisa kamu jadikan benda. Bisa kamu jadikan berapa bagian benda itu. Jadi misalkan kayak gini, bisa kamu jadikan berapa bagian, kan bisa 3 atau 1, 2, 3. Nah, tapi kalau semakin banyak, nanti kesalahannya itu akan semakin banyak juga. Jadi, jadikanlah dia sesedikit mungkin. Jadi, ini bisa kamu jadikan satu benda, dan ini satu benda. Jadi, hanya 2 benda. Oke. Oke, kita cari diketahui. Nah, kita akan bawa benda yang tadi ke sini. Nah, diketahui, kita cari untuk benda 1 dulu. Benda 1 ini berupa persegi panjang ya. Kalau dimensi 2 tadi kita butuhnya apa? Iya, benar. Kita butuhnya adalah luasnya. Jadi, kita cari luasnya persegi panjang. A1 sama dengan panjang kali lebar, yaitu 6 kali 3, 18 cm². Ingat, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 0 sampai 6, berarti 6. Lebarnya 0 sampai 3, berarti 3, yaitu 18 cm². Lalu, kita cari X dan Y-nya sekarang. Ingat tadi di depan dikatakan, titik tengah untuk persegi panjang itu terletak di perpotongan diagonal-diagonalnya toh. Nah, ya sudah, berarti ketahuan dong. X-nya, X1-nya adalah 3. Atau setengahnya panjangnya berapa? 3 kan? Untuk Y-nya, setengahnya dari 3 berapa? 1,5. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang segitiga. Segitiga. Luas dari segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? Oh, alasnya di sini sampai sini, berarti 3 cm. Tingginya 3 sampai 6, berarti 3 cm. Ya udah, setengah kali 3 kali 3. Setengah kali 9, 4,5 cm². Lalu untuk X-nya ini tengah-tengahnya, titik tengahnya tadi berapa? Kan alasnya 3, berarti titik tengahnya 1,5. Nah, 1,5 itu hanya dari sini ke sini ya. Titik tengahnya itu, sebentar, saya gambar. Titik tengahnya tadi yang 1,5 hanya dari sini ke sini. 1,5. Tapi ingat, kalau kita mau menentukan titik tengah sebuah benda, kita selalu menghitungnya dari 0. Jadi 1,5 ditambah dari sini ke sini.
Dari sini ke sini berapa? Oh, 3. Ya udah, 3 tambah 1,5 berapa? 4,5. Nah, lalu untuk Y-nya, tadi di depan sudah dikatakan, titik tengah untuk sebuah segitiga adalah sepertiga dari tingginya. Dan di tabelmu juga ada, silakan dilihat. Nah, tingginya tadi berapa? 3 kan? Nah, sepertiga dari tinggi, yaitu 1 cm. Tapi ingat, si segitiga ini berada di atasnya si persegi panjang. Berarti harus kita tambah dengan yang persegi panjang ke bawah ini. Harus kita tambah di sini sampai sini. Berarti berapa? 3 ya. Ya sudah, tadi kita dapat ini itu 1 cm ditambah dengan 3 cm. Berarti 1 tambah 3 yaitu 4. Oke, paham ya? Yang ditanyakan adalah koordinat titik berat X. Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kita lihat diketahuinya apa, lalu kita cari X-nya sekarang. Berarti kalau dimensi 2 kan menggunakan A0, berarti X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 per A1 kali A1 ditambah A2. Nah, tinggal kita masukkan 3 kali 18 ditambah 4,5 kali 4,5 per 18 tambah 4,5. 54 tambah 20,25 dibagi 22,5. Dapatnya adalah 74,25 dibagi 22,5 yaitu 3,3 cm untuk X-nya. Sekarang untuk Y-nya. Y0 sama dengan sigma YI kali AI per sigma AI. Sama ya, dua benda berarti A1, A2, Y1, Y2. Kita masukkan, tadi Y-nya kita dapat 1,5 untuk benda 1, A1 18, lalu Y2-nya 4, A2-nya 4,5. Dibagi 18 tambah 45. Nah, ini 27 tambah 18 dibagi 22,5. Dapatnya 45 per 22,5 yaitu 2 cm. Jadi titik koordinat sistem tadi yaitu X, Y yaitu 3,3,2. Inilah jawabannya. Tapi kalau tadi dimintanya terhadap sumbu X tok, berarti jawabannya yang ini. Tapi kalau terhadap sumbu Y, berarti yang ini. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang contoh terakhir untuk dimensi 3. Nah, pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Kalau dari alasnya, berarti kita cukup mencari sumbu Y-nya saja. Nah, ini sudah dikatakan ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Bangun 1 yaitu yang tabung, yang bawah ini. Jadi volume tabung adalah pi R kuadrat kali T, di mana pi tetap saya jadikan pi, lalu R-nya ini kan 6 cm, diameternya berarti R-nya 3, berarti 3 kuadrat, tingginya di sini sudah diketahui tingginya 10 kali 10 yaitu 90 pi. Lalu Y1-nya karena tingginya 10 cm berarti Y-nya setengahnya kan. Nah, ya sudah setengahnya dari 10 yaitu 5 cm. Nah, untuk bangun kedua, kerucut, volume kerucut yaitu sepertiga pi R kuadrat kali T. Sepertiga pi R-nya tadi sama ya dengan ini karena dia kan sama lingkarannya. Berarti R-nya 3 kuadrat dikali tingginya 12. Berarti 9 bagi 3, 3 kali 12, 36 pi. Lalu Y2-nya sama dengan, seperti segitiga tadi, segitiga kan berada di atasnya persegi panjang. Nah, kalau ini kerucutnya berada di atasnya si tabung. Berarti
nanti titik tengahnya si kerucut ini harus ditambah dengan si tingginya tabung. Makanya di sini dikatakan 10 ditambah 1/4 kali tinggi kerucut. Dari mana 1/4 kali tinggi kerucut ini? Nah, di tabel kalian sudah ada. Titik tengah sebuah kerucut itu adalah 1/4 dari tinggi kerucutnya. Jadi Y2 sama dengan 10 ditambah 1/4 tingginya 12. Berarti Y2-nya 10 tambah 3 yaitu 13 cm. Oke, paham ya? Nah, lalu kita masukkan ke persamaannya. Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 per V1 tambah V2. 5 dikali 90 pi ditambah 13 kali 36 pi per 36 pi ditambah 90 pi. Didapatlah 450 pi ditambah 468 pi per 126 pi. Jadi didapatkan 918 pi per 126 pi. Nah, pi-nya nanti bisa kita coret saja, coret-coret. Nah, jadi didapatkan hasilnya 7,28 cm atau kita bulatkan menjadi 7,3 cm. Nah, sudah sampai sini.